Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nubada yang berbahagia, kali ini kita akan membahas hukum tajwid yang bernama idgham. Pengertian idgham. Idgham secara bahasa berarti idkhal, yaitu memasukkan atau melebur. Sedangkan pengertian idgham secara istilah adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berharokat setelahnya, sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang ditasdid di huruf yang kedua. Gambaran lebur pada idgham: meleburnya huruf sukun ke huruf berharokat setelahnya, sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang ditasdid di huruf yang kedua. Contoh pada kata in dan lam. Meleburnya huruf sukun pada huruf nun ke huruf berharokat setelahnya, yaitu huruf lam, sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang ditasdid di huruf yang kedua, sehingga berubah bacaannya menjadi illam. Sebab idgham. Sebab idgham ada tiga. Yang pertama adalah at-tamasul, yaitu ketika huruf sukun, makhraj dan sifatnya sama dengan huruf setelahnya yang berharokat. Sedangkan yang kedua adalah at-tajanus, yaitu apabila makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah at-taqarub, makhraj atau sifatnya berdekatan. Idgham pada nun sukun. Idgham pada nun sukun dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham secara bahasa berarti melebur, sedangkan bi berarti disertai, sedangkan gunnah berarti dengung atas suara sengau yang keluar dari hidung. Idgham bi gunnah secara istilah adalah meleburnya nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya disertai gunnah atau suara sengau dan ditahan sekitar 2 harokat apabila setelah nun sukun atau tanwin ada salah satu dari 4 huruf berikut ini, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Apabila nun sukun bertemu dengan ya, maka nun sukun dilebur ke huruf ya dengan ditahan dan disertai dengan gunnah. Contoh, may yaqulu, tidak boleh dibaca jelas, man yaqulu, atau nun dilebur tetapi tidak ditahan, may yaqulu. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan ya. Apabila tanwin bertemu dengan ya, maka tanwin dilebur ke huruf ya dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Wujuhu yawma idzin, wujuhu yawma idzin. Tanwin tidak boleh dibaca jelas, wujuhun yawma idzin, atau dibaca lebur tetapi tidak ditahan, wujuhu yawma idzin. Nun sukun atau tanwin bertemu nun. Nun sukun bertemu dengan nun. Apabila nun sukun bertemu dengan nun, maka nun yang pertama dilebur ke nun yang kedua dengan cara ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Min nadhirin, min nadhirin. Tidak boleh lebur tetapi tidak ditahan, min nadhirin. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan nun. Apabila tanwin bertemu dengan nun, maka tanwin dilebur ke huruf nun dengan cara ditahan 2 harokat dan disertai dengan gunnah. Ayyamin nahisatin, ayyamin nahisatin.
Tanwin yang dilebur tidak boleh dibaca tanpa ditahan. Ayyamin nahisatin. Nun sukun atau tanwin bertemu mim. Nun mati bertemu dengan mim. Apabila nun sukun bertemu dengan mim, maka nun dilebur ke huruf mim dengan cara ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Mim malin, mim malin. Nun tidak boleh dibaca jelas. Min malin atau dilebur tetapi tidak ditahan. Mim malin. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan mim. Apabila tanwin bertemu dengan mim, maka tanwin dilebur ke huruf mim dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Azwajum mutahharatun, azwajum mutahharatun. Tanwin tidak boleh dibaca jelas. Azwajun mutahharatun atau dilebur tetapi tidak ditahan. Azwajum mutahharatun. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Nun sukun bertemu dengan waw. Apabila nun sukun bertemu dengan waw, maka nun dilebur ke huruf waw dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Min waliyin, min waliyin. Nun tidak boleh dibaca jelas. Min waliyin atau lebur tetapi tidak ditahan. Min waliyin. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan waw. Apabila tanwin bertemu dengan waw, maka tanwin dilebur ke huruf waw, ditahan 2 harokat dan disertai dengan gunnah. Mu'minatin wadiyatun, mu'minatin wadiyatun. Tanwin tidak boleh dibaca jelas. Mu'minatin wadiyatun atau lebur tetapi tidak ditahan. Mu'minatin wadiyatun. Idgham pada nun sukun yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham secara bahasa berarti melebur, sedangkan bila berarti tanpa disertai, dan gunnah berarti dengung atau suara sengau yang keluar dari rongga hidung. Idgham bila gunnah secara istilah adalah meleburnya nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa gunnah atau suara sengau dan tanpa ditahan. Apabila setelah nun sukun atau tanwin ada salah satu dari 2 huruf berikut ini, yaitu huruf lam dan huruf ra. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Nun sukun bertemu dengan lam. Apabila nun sukun bertemu dengan lam, maka nun dilebur ke huruf lam tanpa ditahan dan tanpa disertai dengan gunnah. Contoh, yakullahu, yakullahu. Nun sukun tidak boleh dibaca jelas. Yakunlahu atau dilebur tetapi ditahan. Yakullahu. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan lam. Apabila tanwin bertemu dengan lam, maka tanwin dilebur ke huruf lam tanpa ditahan dan tanpa disertai dengan gunnah. Contoh, malal lubadan, malal lubadan. Tanwin tidak boleh dibaca jelas. Malan lubadan atau lebur tetapi ditahan. Malal lubadan. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra. Nun sukun bertemu dengan ra. Apabila nun sukun bertemu dengan ra, maka nun dilebur ke huruf ra tanpa ditahan dan tanpa disertai dengan gunnah. Contoh, mirrahiqin, mirrahiqin.
Nun tidak boleh dibaca jelas, min rahiqin, atau dilebur tetapi ditahan, mir rahiqin. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan huruf ra. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ra, maka tanwin dilebur ke huruf ra tanpa ditahan dan tanpa disertai dengan gunnah. Contoh, ghafurur rahimun, ghafurur rahimun. Tanwin tidak boleh dibaca jelas, ghafurun rahimun, atau dilebur tetapi ditahan, ghafurur rahimun. Berikutnya adalah idgham pada mim sukun. Idgham pada mim sukun hanya ada satu, yaitu idgham mimi atau idgham mithlain. Idgham mimi atau idgham mithlain adalah meleburnya mim sukun ke huruf berikutnya disertai dengan gunnah dan ditahan sekitar 2 harokat apabila setelah mim sukun ada huruf mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Apabila mim sukun bertemu dengan mim, maka mim sukun dilebur ke huruf mim yang kedua dengan cara ditahan 2 harokat dan disertai dengan gunnah. Alaihim min, alaihim min, tidak boleh tanpa ditahan, alaihim min. Contoh berikutnya adalah wa taraktum ma, wa taraktum ma, tidak boleh dilebur tanpa ditahan. Contoh, wa taraktum ma. Demikian adalah pembahasan tentang idgham. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.